Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Soy Toxica tahun 2018. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada tahun 2101 di Provinsi Buenos Aires, Argentina, seorang pria terbangun di tengah tumpukan tubuh manusia. Hal ini tentu saja membuat dia bingung. Ketika mengais minuman, dia menemukan sebuah tato seperti lambang racun terukir di lengannya. Selang beberapa saat, dia melihat sebuah pesawat yang membuang tubuh orang-orang ke daerah itu. Bingung dengan apa yang harus dilakukan, pria ini pun mengambil sepatu dan pakaian dari tubuh-tubuh yang ada di sana untuk dia kenakan. Tidak jauh dari situ dia melihat seorang pria yang duduk dan bergerak-gerak. Oleh karenanya dia mencoba memanggil. Namun rupanya dari balik tubuh pria itu tiba-tiba muncul sesosok zombie. Beruntung sang zombie tidak bisa melihat dan kembali memukbang pria tadi. Khawatir akan menjadi santapan maka dia mencoba pergi. Malang kali ini sang zombie mendengar dan langsung berhamburan menyerang dia. Dalam kondisi terjepit, tanpa diduga zombie tersebut dihabisi oleh seorang pria tua bernama Blanco. Awalnya Blanco berniat menghabisi dia juga, tapi menyadari dia masih hidup kendati memiliki tanda di lengan, Blanco akhirnya mengurungkan niat. Sayang pria ini tidak bisa mengingat nama dan dari mana dia berasal, serta mengapa dia bisa berada di sana. Oleh sebab itu Blanco mengajak dia ikut daripada mati kelaparan. Akibat tidak memiliki pilihan, terlebih Blanco tidak terlihat seperti penjahat, terpaksa dia bersedia ikut. Dalam perjalanan saat melihat pesawat yang kembali membuang tubuh-tubuh manusia, pria ini bertanya akan hal itu. Blanco lantas menceritakan bahwa pesawat-pesawat tersebut membuang tubuh manusia terinfeksi yang berasal dari belahan bumi bagian utara sebagai korban perang bakteriologis. Tubuh-tubuh inilah yang akhirnya bangkit menjadi zombie dan memenuhi bumi bagian selatan yang sedang dilanda kelaparan. Tapi menurut Blanco, mereka tidak perlu mengkhawatirkan mengenai keberadaan zombie dengan alasan zombie-zombie tersebut memiliki banyak makanan. Selang beberapa waktu mereka sampai ke sebuah bangunan yang dijadikan tempat berlindung oleh Blanco. Di tempat ini Blanco tinggal bersama dua orang anak bernama Cerdo dan Gris, serta kekasih Gris bernama Iris. Melihat kedatangan Blanco bersama seorang pria asing, Gris menjadi bersemangat. Blanco lalu memerintahkan Iris untuk menyajikan makanan kepada pria asing ini. Di meja makan, lantaran pria ini tidak bisa mengingat namanya, maka Gris memanggil dia sebagai Pero, atau kalau dalam bahasa gaul berarti anjing. Selang beberapa saat, Iris datang menuangkan makanan yang ternyata daging manusia. Parahnya mereka langsung memaksa Pero untuk memukbang makanan tersebut. Blanco kemudian memberitahu bahwa Pero telah mengalami amnesia. Sebagai gejala awal dia akan berubah menjadi zombie, sehingga memerintahkan Iris untuk menghabisi Pero. Hanya saja Iris terlihat ragu setelah menatap wajah Pero. Akibat hal ini Gris maju dan berniat segera menghabisi Pero. Namun tindakan itu dihentikan oleh Blanco yang kembali memerintahkan Iris menghajar Pero hingga tumbang. Belum puas dengan perbuatan tadi, mereka melanjutkan KDRT terhadap Pero dan memerintahkan Iris memisahkan jari Pero. Namun sekali lagi setelah menatap wajah Pero, Iris langsung pergi. Oleh sebab itu Blanco memerintahkan mereka untuk mengurung Pero. Dari dalam sel, Pero mendengar Blanco yang akan pergi mencari makanan. Ketika Gris tengah tertidur, kesempatan itu digunakan oleh Iris untuk mengambil kunci gembok dari saku baju dia. Melihat Cerdo yang sibuk di kandang babi, secara perlahan Iris membawa pakaian Pero. Lalu dengan diam-diam membuka gembok kurungan Pero. Gembok tersebut juga dia rusak agar mereka mengira Pero meloloskan diri sendiri. Lantas Iris menyerahkan pakaian Pero dan meninggalkan dia tanpa mengucapkan sepatah pun kata. Merasa dibebaskan, Pero segera mencari jalan keluar. Sayang Cerdo memergoki dia dan langsung mengejar. Malangnya lagi Pero terjatuh di kandang babi. Tapi dengan cepat dia menepi serangan Cerdo serta membenamkan wajah Cerdo pada kotoran. Mendengar suara gaduh, akhirnya Gris terbangun dan mencari asal suara. Sedangkan Iris berpura-pura masih tidur. Melihat kedatangan Gris, sontak Pero bergegas kabur dan berhasil memanjat pagar. Menyadari Pero telah berada di luar, maka Gris mengajak mereka semua mengejar.
Cukup jauh pergi, Pero pun sampai pada kompleks bangunan yang sudah terbengkalai. Malang kelompok Gris berhasil mengejar sehingga Pero harus kembali kabur dan berlindung di balik drum. Dari tempat dia bersembunyi, Pero melihat sebuah pintu yang berlambang seperti tato di lengannya. Merasa penasaran, Pero memutuskan masuk. Di dalam, Pero menemukan tumpukan barang. Kemudian di sebuah ruangan dia melihat sesosok tubuh yang tergantung di dekat kursi roda. Di lengan orang itu, Pero juga menemukan tato yang sama sehingga sempat teringat akan sang istri yang memiliki tato serupa dan dalam kondisi lumpuh. Sementara di luar, Iris akhirnya melihat pintu berlambang racun tersebut dan mengangguk kepada Gris menandakan Pero berada di dalam. Untuk itu Gris memerintahkan Cerdo memeriksa. Menyadari kehadiran mereka, Pero bergegas bersembunyi. Dalam pencarian, Cerdo terus membuat suara gaduh hingga secara mengejutkan Pero menangkap dan membawa dia keluar. Melihat itu, Gris langsung melepaskan tembakan yang ternyata menembus tubuh mereka berdua. Akibat hal ini terpaksa Pero mematahkan anak panah dan kembali bersembunyi. Selang beberapa saat, Gris masuk mencari Pero dengan mengikuti jejak darah yang ada di lantai. Tatkala Pero keluar dari persembunyian dengan niat menyergap, tanpa diduga Gris terlebih dahulu menyergap dia. Namun rupanya senjata Pero juga sudah mengarah pada Gris. Ketika Gris lengah, dengan cepat Pero menyerang sehingga pertarungan tidak bisa dihindari. Hampir saja Pero berhasil menghabisi Gris. Tiba-tiba Iris datang menghentikan dia. Dari situ Gris mempersiapkan tali untuk menggantung Pero. Kemudian Gris memerintahkan mereka merusak kursi tempat Pero berpijak dan menganggapnya sebagai permainan. Di tengah permainan tiba-tiba terdengar suara gaduh dari ruangan lain. Akibat hal ini Gris memerintahkan Cerdo memeriksa. Pada sebuah ruangan Cerdo menemukan sesosok zombie yang dengan mudah dia tumbangkan. Tapi di luar mereka melihat lagi segerombolan zombie yang berdatangan. Oleh karenanya Gris mengajak Cerdo keluar untuk menghadapi kawanan zombie tersebut. Sepeninggalan mereka, tanpa berbicara apa-apa, Iris melepaskan Pero. Namun dengan wajah bengis dia mendekat. Dalam posisi terancam, Pero menemukan sebuah senjata yang dia gunakan untuk mengancam Iris. Sementara di luar, Gris dan Cerdo sibuk menumpas gerombolan zombie yang mengepung mereka. Dikarenakan para zombie terus berdatangan, akhirnya Gris yang merasa kewalahan memerintahkan mereka pergi. Mendengar itu, Iris pun segera keluar mendatangi mereka dan kabur dari tempat itu. Sepeninggalan mereka, Pero melihat kawanan zombie yang masuk ke dalam bangunan. Untuk itu dengan perlahan Pero bersembunyi. Sayang ada sesosok zombie yang datang dan mengendus dia, sehingga harus dia habisi dengan tangan kosong agar tidak menimbulkan suara. Mendapati para zombie yang justru semakin banyak berkumpul, maka Pero mencoba melemparkan benda dengan niat mengalihkan perhatian. Malang tidak satupun zombie teralihkan. Oleh sebab itu terpaksa dia mengendap-endap melewati kawanan zombie tersebut. Tapi begitu berdiri, secara mengejutkan sesosok zombie sudah ada di hadapan Pero. Anehnya sang zombie justru langsung pergi setelah mengendus wajah Pero. Zombie lain pun bahkan mengabaikan kehadiran Pero. Kejadian ini menyadarkan Pero bahwa dia memang benar-benar hampir berubah menjadi zombie seperti yang dikatakan oleh Blanco. Mengetahui hal ini, maka dengan tenang Pero menurunkan tubuh wanita yang dia kira sang istri. Pero juga dengan tenang menggendong dan mengubur tubuh istrinya tersebut di tengah kawanan zombie. Pada malam hari, Blanco kembali dengan membawa sejumlah suplai. Dia juga berniat untuk menghabisi Pero agar dijadikan makan malam. Namun Cerdo berkata Pero telah kabur dari dalam tahanan. Mendengar itu, Blanco segera memeriksa tahanan dan mendapati gembok yang rusak. Sayang Blanco tidak begitu saja percaya dan langsung menuduh Iris sebagai pelaku dengan alasan keraguan yang Iris tunjukkan sebelumnya. Tapi Gris memberitahu kalau mereka telah menghabisi Pero. Bersamaan dengan itu terdengar suara dari luar. Saat keluar memeriksa, mereka melihat segerombolan zombie yang berdiri di luar gerbang. Parahnya gembok juga telah mereka rusak. Ketika lampu dinyalakan, mereka menyadari kalau kawanan zombie tersebut dipimpin oleh Pero yang wajahnya juga telah berubah. Selanjutnya Pero menembakkan senjata ke tanah dan mengajak gerombolan zombie merangsek masuk. Begitu zombie-zombie busuk ini masuk, mereka pun langsung menyerang sehingga pertarungan pun terjadi. Di
Di tengah pertarungan, Cerdo yang mencoba bersembunyi justru bertemu dengan sesosok zombie. Hanya saja satu zombie lamban bukanlah masalah bagi Cerdo. Naas Cerdo terpleset hingga batok dia tertancap pada sebuah pengait dan berakhir mengenaskan. Di tempat lain, Chris diteror oleh potongan tubuh yang terlempar ke arah dia. Saat Chris mempersiapkan senjata, tiba-tiba Pero muncul, sayang peluru senjata dia kosong. Kesempatan ini digunakan oleh Chris untuk menyerang balik sehingga pertarungan kembali terjadi. Setelah berhasil mengalahkan Chris, Pero mengurung dia dalam tahanan. Manakala Pero pergi, Chris berniat mengambil senjata yang ditinggalkan. Nah, secara mengejutkan sejumlah zombie datang menangkap dan menghabisi Chris tanpa ampun. Dari situ, Pero memancing Blanco dengan membuat suara gaduh. Sayang yang datang justru Iris. Melihat dia, Iris juga langsung menyerang. Tapi kali ini Pedro hanya bertahan dan meminta Iris berbicara. Di waktu yang bersamaan, Blanco datang seraya menyebutkan nama Iris dan berkata Iris tidak dapat berbicara akibat lidah dia telah mereka potong. Mendengar nama itu serta tato yang ada di lengan Iris, sontak Pero teringat kalau Iris adalah anak dia. Dan saat Pero lengah, Blanco langsung menumbangkan dia. Dalam kondisi tidak sadar ini, Pero teringat masa di mana dia yang berpakaian militer bersama Iris dan sang ibu yang lumpuh melakukan perjalanan panjang dari utara dan menemukan rumah baru di bagian selatan. Di pintu rumah itu juga Pero membuat lambang racun untuk menandakan keberadaan mereka. Pero bahkan teringat sikap dia yang selalu kasar kepada Iris. Berikutnya di kandang babi, Blanco memerintahkan Iris menghabisi Pero. Menatap mata Iris yang penuh amarah, Pero lagi-lagi teringat kalau dia sendirilah yang telah menghabisi sang istri yang sudah sekarat. Saat Iris memergoki, Pero yang merasa frustasi langsung mengusir dia. Setelah kejadian tersebut, Pero berniat menghabisi diri sendiri. Tapi niat itu dia urungkan dan kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Pero melihat pesawat yang membuang tubuh terinfeksi korban perang di utara. Akibat kelaparan, Pero pun memukbang daging manusia yang dia temukan. Menyadari amarah yang ada di dalam diri Iris, maka Pero bersedia untuk dihabisi. Hanya saja tanpa diduga, Iris justru menghajar Blanco hingga tumbang. Beberapa waktu berselang, Blanco siuman dan mendapati kakinya dirantai bersama Pero yang sudah menjadi zombie. Sedangkan Iris hanya memandang dan pergi meninggalkan mereka berdua. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.